Selamat pagi untuk kita sekalian. Yang terhormat, dosen penguji dan guru pamong uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Rosalia Lamere SAG, seorang guru pendidikan agama Katolik pada Sekolah Dasar Negeri 1 Galala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sekaligus juga merupakan seorang mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tahun 2024 periode 3 dengan NIM 24889051135. Hari ini tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 pada siswa-siswi kelas 4 sekolah dasar dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Teman-teman semua berdiri, beri salam. Semangat pagi kelas 4. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, silakan duduk semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Semua sehat? Sehat, Ibu. Baik, kalau semua sehat berarti semua siap untuk menerima pelajaran di hari ini? Siap, Ibu. Baik, kalau semua siap untuk menerima pelajaran, silakan naikkan alat tulis menulis kalian, buku agama, Alkitab jangan lupa juga boleh dinaikkan di meja. Kalau sudah menaikkan alat tulis menulis, silakan duduk kembali dalam posisi yang aman, nyaman supaya bisa menerima pelajaran dengan baik. Silakan. Sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan semua sejak berdoa, Filio mari bawakan kita dalam doa di hari ini. Teman-teman dan ibu guru sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Bapa dan kita dan Ibu sekalian. Tuhan sekalian yang berdoa. Saya dan teman-teman saya akan mengenai pembelajaran Tuhan, kepada Islam, kepada pembelajaran dan Tuhan. Hanya ini doa saya serahkan ke tangan kasih-Mu dan lantaran Kristus Tuhan kami, amin. Bapa dan kita dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Filio. Silakan duduk semuanya. Ibu akan mengecek dulu kehadiran kita pada hari ini. Ketua kelas, ada teman-teman kita yang tidak sempat hadir? Tidak, Ibu, semua hadir. Semua hadir, berarti kelas 4 semua hadir dan siap untuk menerima pelajaran di hari ini. Semangat atau tidak? Semangat, Ibu. Semangat. Kalau semangat kita berdiri dulu, kita tepuk semangat sama-sama. Oh, semangat. Dan Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, 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 aha. Semangat. oke, masih tetap berdiri. Kita nyanyi dulu satu lagu
darah. Ya, jadi banyak kisah Musa yang sudah pernah kalian baca atau kalian dengar dalam cerita kitab suci. Ada yang pernah mendengar tentang 10 perintah Allah? Pernah Ibu. Ada hubungannya tidak dengan Musa? Ada Ibu. Hubungannya apa? Musa naik ke Gunung Sinai dan mendapat perintah Allah. Iya, Musa di atas Gunung Sinai dan mendapat 10 perintah Allah. Perintah Allah yang diberikan oleh Musa kepada siapa? Bangsa Israel. Mengapa Tuhan memberikan perintah kepada kita? Taat kepada Tuhan. Supaya kita taat kepada Tuhan. Jadi tujuannya untuk mengatur hidup kita agar kita menjadi lebih baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah sebagai firman hidup. Boleh kita baca sama-sama materi kita hari ini apa? 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, materi kita hari ini memiliki 5 tujuan pembelajaran. Artinya bahwa setelah Ibu mengajar dengan model pembelajaran Project Basic Learning, diharapkan agar kalian bisa mencapai 5 tujuan pembelajaran ini. Pertama, menyebutkan isi 10 perintah Allah secara berurutan 1 sampai 10. Yang kedua, menjelaskan makna dari 10 perintah Allah dengan tepat. Lalu yang ketiga, menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap bunyi perintah Allah. Lalu yang terakhir, kalian diminta agar bisa melakukan aktivitas. Nah, aktivitas ini apa? Membuat poster, membuat komik, atau drama, bermain lapangan, ya. Nanti kalian boleh pilih dalam kelompok, ya, salah satu karya yang menggambarkan tentang salah satu perintah Allah. Ya, dari 10 itu kalian boleh memilih satu untuk dijadikan karya. Maka itu, pelajaran hari ini dia memberi makna bagi kalian supaya dengan membuat proyek kalian tidak hanya menghafal tentang 10 perintah Allah, tetapi juga bisa memahami makna di balik 10 perintah Allah tersebut. Lalu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini adalah materi dan tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada pelajaran di hari ini. Nah, Ibu mau cek dulu apakah ada yang sudah belajar atau sudah baca-baca tentang materi kita 10 perintah Allah di rumah? Sudah Ibu. Sudah? Oke, kalau sudah atau belum, mari Ibu coba sama-sama kita tes dulu di awal. Silahkan kalian boleh naikkan handphone kalian. Kita akan tulis dulu. Oke, silahkan boleh masuk di joinmyquiz.com. Kemudian nanti boleh kalian masukkan kode ini 6883992. Silahkan. Yang sudah masuk, silahkan langsung dikerjakan. Oke, ini yang mendapat posisi atas ada anak. Bapak bukalan sama. Kalau di sini yang oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, anak-anak, berhubungan dengan materi kita hari ini, Ibu mau menanyakan satu hal. Apakah anak-anak tahu apa itu peraturan? Peraturan itu apa? Tata tertib. Tata tertib. Tujuannya untuk apa? Menaati. Apalagi? Ya, agar peraturan itu agar dilakukan. Nah, anak-anak, Ibu punya satu video. Nanti kalian boleh amati dulu, kemudian simak video tersebut. Halo sahabat pelajar, mari kita mengenal peraturan di sekeliling kita. Di rumah, contohnya bangun pagi tepat waktu. Setelah bangun pagi, berdoa. Memadamkan lampu ketika pagi hari. Meletakkan barang kotor
kotor seperti piring bekas makan kita pada tempatnya. Yang perlu kita hindari warga belajar, setelah makan, piring kotor diletakkan di atas meja. Bahkan, sampah bekas makan kita pun kita buang di lingkungan rumah kita. Nah, warga belajar, selain di rumah, di sekolah pun kita memiliki peraturan seperti disiplin berpakaian. Peraturan lain yaitu datang di sekolah tepat pada waktunya. Selain itu, di lingkungan sekolah kita dilarang untuk bertengkar bersama teman bahkan warga sekolah. Ketika kita menaati peraturan, maka kita akan disenangi bahkan dipuji oleh guru dan teman-teman. Namun jika kita melanggar peraturan yang ditetapkan di sekolah, maka kita akan ditegur bahkan mendapat hukuman dari guru dan kepala sekolah. Warga sekolah, selain di rumah sekolah, di masyarakat bahkan di jalan raya pun kita harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, warga belajar, demikian beberapa contoh peraturan-peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan jalan raya. Semoga kita semua tetap setia untuk mengikuti peraturan yang berlaku demi kenyamanan kita bersama. Nah, apa saja yang kalian temukan dalam video tadi? Ada yang boleh menyampaikan kepada kita? Ya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Apa lagi? Bangun pagi tepat waktu. Bangun pagi tepat waktu. Apa lagi? Disiplin berpakaian. Tidak bertengkar di sekolah. Tindakan mana saja yang menunjukkan menaati peraturan dalam video tadi? Bangun tepat waktu. Menaruh piring kotor pada tempatnya. Kalau tindakan melanggar peraturan dalam video tadi apa? Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Naik motor 3 orang. Apa lagi? Tidak memakai helm. Kemudian tadi apa? Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan hari di sekolah. Kemudian ada tindakan apa lagi tadi? Bertengkar. Ya. Nah, anak-anak, kalau di rumah punya peraturan, di sekolah punya peraturan, bahkan tadi di masyarakat, di jalan raya ada aturan-aturannya, maka dalam cerita kitab suci pun kita akan mendengarkan dan membaca, ternyata kita juga mendapat perintah atau aturan-aturan yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada kita. Semua bawa Alkitab? Iya. Kalau bawa Alkitab silakan buka kitab Keluaran 20. Iya. Pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Silakan dibuka. Kita akan baca bersama-sama, nanti perempuan ayat yang ganjil, laki-laki ayat yang genap. Jadi silakan yang tidak bawa kitab boleh duduk sama-sama dengan teman. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Oke, kalau sudah boleh dibaca, diawali oleh perempuan, silakan dari perikop dan ayat yang ganjil, lalu disambung laki-laki ayat yang genap. Begitu bergantian sampai ayat 17. Silakan yang perempuan lebih dulu. 10 firman. Lalu Tuhan mengucapkan dalam firman ini, Akulah dari tempat perbudakan. Jangan membunuh, jangan berzina. Jadi tadi kalian sebaca dari kitab Keluaran pasal berapa? 20 ayat 1. Perikopnya tentang apa itu?
Oh, ada juga. Yang suka unjuk pintar lebih daripada orang tua? Oh, tidak ada ya. Jadi, hormatilah ayah dan ibumu. Berarti kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Karena ayah dan ibu adalah wakil siapa? Tuhan. Sama juga di sini, ayah ini juga ibu menampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan perintah Allah. Dan ini perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, anak-anak, kalau kita menjalani perintah-perintah Allah, maka kita akan menemukan nilai-nilai ini. Nilai apa boleh dibaca sama-sama? Kasih, perhatian, hormat, kejujuran, keserakahan. Tepuk fokus dulu, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, nah sampai di sini paham anak-anak? Oke, kalau paham, berarti kita akan lanjut ke tujuan kita yang terakhir. Yang suka melihat pemandangan-pemandangan indah, boleh naikkan tangan ke ibu. Kasih foto. Oh ini. Oke, mendengar kemudian memperagakan. Siapa yang suka? Ah ini. Ya, berarti dia masuk di kelompok auditori. Ya, di sini. Lalu yang berikut, kelompok yang suka bergerak, suka goyang-goyang, suka membuat sesuatu. Siapa yang suka? Banyak juga. Ah ini, berarti nanti di sini masuk di kelompok kinestetik. Ya, jadi ini kelompok yang pertama adalah kelompok visual. Ya, ini lembar kerja kelompoknya nanti boleh dikerjakan dalam kelompok. Kemudian kelompok yang berikut adalah kelompok auditori. Lalu yang kelompok ketiga adalah kelompok kinestetik. Makasih. Ini apa? Jadi masih jadi nanti perlengkapannya Oke, sudah semua untuk kelompok visual bagaimana sudah? Sudah, Ibu. Kelompok auditori siap? Sudah, Ibu. Kinestetik bagaimana sudah? Sudah, Ibu. Baik, kalau semuanya sudah siap, maka kita akan lanjutkan dengan presentasi dan penampilan hasil proyek dari masing-masing kelompok. Ya, kelompok auditori, mari silakan. Beri aplaus dulu kepada kelompok auditori. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kami. Judul proyek membuat drama. Tujuan proyek memahami arti dan 10 perintah Allah. Menerapkan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan pentingnya mengikuti ajaran agama dalam kehidupan, membuat karya kreatif yang mencerminkan pemahaman tentang 10 perintah Allah. Yang pertama, bunyi perintah Allah yang ditunjukkan dalam proyek kelompok adalah yaitu jangan mencuri. Apa makna bunyi perintah Allah tersebut? Jangan mengambil barang orang lain tanpa izin. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam bunyi perintah Allah tersebut? Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, membuat karya kreatif, yaitu memainkan drama. Tahapan-tahapan dalam membuat karya kreatif: menulis teks, lalu menghafal teks tersebut, setelah itu memainkan dramanya. Kesulitan dalam membuat karya kreatif: kesulitannya adalah menghafal teks tersebut untuk memainkan dramanya. Penampilan kami dari kelompok auditor. Oke, mau tampil di sini atau mau tampil di mana? Di luar Di saja. luar. Oke, mari silahkan. Bintang kecil dan dilema jujur. Menemukan dompet berisi uang di halaman sekolah. Ia sangat tergoda untuk menggunakan uang itu. Namun ia ingat ajaran ibunya tentang kejujuran. Di sisi lain, temannya membujuknya untuk menyimpan uang tersebut.
Bintang sedang asyik bermain di halaman sekolah. Tiba-tiba dia menemukan dompet tersembunyi di balik ruangan tersebut. Memberanikan diri menemui ibu. Ibu guru, Ya Bintang, ada apa? kami ingin mengembalikan dompet ini. Dompet ini milik siapa? Tidak tahu ibu. Pesan moral dari cerita ini adalah cerita ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan keberanian untuk melakukan hal yang benar meskipun sulit. Jangan mengacu pada 10 perintah Allah, terutama perintah untuk tidak mencuri. Bintang dapat mengambil keputusan yang bijak. Oke, kita lanjut dengan kelompok berikut, kelompok visual. Mari kepada kelompok visual kita silakan. Kelompok kami membuat poster dan komik. Tahapan-tahapan dalam membuat karya kreatif: 1. Menggambar, 2. Mewarnai, 3. Kita menulis komik, dan kita membuat poster. Kesulitan dalam membuat karya kreatif. Kesulitan yang kelompok kami hadapi adalah saat kita membuat poster, mencari tema, dan menggambar. Ya, teman-teman, di saat ini kami juga mempunyai poster dari kelompok visual. Di sini ada 2 gambar, yaitu yang pertama gambar menyayangi orang tua. Jadi gambar ini tuh bergambar kayak mempunyai makna untuk ketemu itu menghargai, menghormati orang tua, orang yang lebih tua, pokoknya semuanya. Yang gambar yang kedua ada membagi mainan dengan teman dan tidak mencuri. Jadi maknanya itu kita harus membagi mainan dengan teman. Jika kita mempunyai sesuatu mainan, kita kan tidak mungkin membiarkan teman melihat kita saat main-mainan saja. Jadi kita harus membagi mainan itu dengan teman dan kita tidak boleh mencuri. Di sini juga kami ada mempunyai komik. Itu kita Reza dan Reza. Halo, nama saya Reza. Saya ingin mempunyai komik. Aplaus kepada kelompok auditori. Silakan kelompok berikut, kelompok kinestetik. Mari silakan. Sini mereka membuat tantangan-tantangan. Jadi kalau papan dadu sampai di angka berapa, sampai berhenti di situ berarti ada tantangan. Mereka punya pertanyaan berupa bunyi soal dari ke 10 firman Tuhan. Oke, beri aplaus kepada kelompok kinestetik. Karena tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, ini rangkuman kita bahwa setiap tempat itu ada peraturan-peraturan, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Nah, dalam cerita kitab suci pun tadi kita sudah mendengar tentang ke-10 firman Allah. Masih ingat dalam kitab Keluaran pasal berapa tadi? 20. Nah, itu menceritakan tentang ke-10 firman Allah. Nah, ada firman-firman yang mengatur hubungan antara Allah dan manusia, dan juga ada beberapa perintah Allah yang mengatur antara hubungan manusia dengan sesama. Nah, anak-anak, Ibu akan berikan kita tes di akhir. Nanti yang sudah tuntas materinya, Ibu akan memberi pengayaan dengan kalian boleh melihat, ya, melihat tindakan yang melanggar perintah Allah di lingkungan tempat tinggal kalian. Nanti
pelajaran kita di hari ini. Kita akan lanjut pada pelajaran berikutnya, yaitu boleh dibaca sama-sama? Bangsa Israel memasuki tanah yang janji. Oke, kita akan tutup dengan doa. Boleh berdiri semua. Jika doa yang baik, mari letak pimpin kita dalam doa. Dan Ibu Guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo,